Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Kaisar Naga. Bab 4586-4588. Segera, tatapan Dev tertarik oleh salah satu binatang buas ini. Dia melihat orang ini berpakaian putih, dengan dua tanduk di kepalanya, dan alis yang indah. Para biksu binatang lainnya mengepung orang ini, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat. Lalu siapa yang memiliki tanduk panjang di kepalanya? Dev menunjuk ke orang di tengah dan berkata. Kakak Melanie melihat-lihat, lalu berbisik, orang itu bernama Aaron Bai. Dia menganggap dirinya sebagai keturunan klan naga. Faktanya, dia hanyalah seekor ular piton besar. Hanya saja pria itu sangat kuat, dan tidak ada yang memprovokasi dia. Keturunan klan naga. Untuk sesaat, Dev melihat lebih dekat ke Aaron. Dua tanduk di kepala orang itu benar-benar terlihat seperti milik klan naga. Jika Anda tahu bahwa ular itu bertanduk panjang, secara alami ia akan adalah naga. Orang ini memiliki tanduk di kepalanya, yang mungkin benar-benar ras naga. Bagaimana dia bisa tertangkap? Dev bertanya. Kalau itu aku tidak tahu. Mungkin orang ini tidak tertangkap. Bagaimanapun, setiap kali penjaga membiarkan kami mendapatkan angin, orang-orang ini berada di bawah pohon purba. Mereka tidak bisa berbagi, dan kami pasti akan dikalahkan setelah kami ingin bagian. Kakak Melanie berbisik. Pohon purba itu bukan rumahnya, dan ini adalah penjara, bukan Kang Tou mereka. Mengapa dia tidak berbagi? Setelah Dev mendengar ini, dengan senyum dingin, dia berjalan menuju pohon kuno. Setelah melihat ini, kakak Melanie buru-buru berhenti dan berkata, jangan pergi ke sana, mereka banyak orang, dan saya tidak tahu bagaimana kekuatan Aaron. Jika kekuatannya sangat kuat, bukankah kita akan menderita kerugian besar? Kakak Melanie mencoba memblokir Dev, tapi di mana dia bisa menghentikannya? Tepat ketika Dev menarik dengan kakak Melanie, Aaron sepertinya melihat ke atas dengan perasaan. Empat mata yang saling berhadapan, mereka berdua merasakan kekuatan satu sama lain dalam sekejap. Ketika para biksu binatang di bawah pohon kuno melihat ini, mereka semua bangkit satu demi satu dan siap melakukannya. Tepat ketika Dev hendak mendekati pohon kuno bersama kakak Melanie, Aaron mengedipkan mata, dan dalam sekejap selusin biksu mengelilinginya. Setelah melihat ini, wajah kakak Melanie berubah drastis karena ketakutan, jadi dia melepaskan dan berlari mundur ke kejauhan. Saat ini, perlindungan diri adalah yang paling penting. Mustahil baginya untuk berdiri dengan Dev. Jika dia dipukuli saat itu, kakak Melanie tidak akan tahan. Lebih dari selusin biksu, semuanya tingkat pertama dan kedua dua alam Mahayana, mengepung Dev di tengah. Dev melirik para biksu ini, dengan sentuhan jijik di sudut mulutnya. Nak, tempat ini bukan untukmu, pergi. Seorang pria dengan mata seperti ular berbisa berkata dengan dingin kepada Dev. Apakah ini Kang Toumu? Bisakah kamu mengontrol kemana aku ingin pergi? Kita semua di penjara, apa yang membuatmu luar biasa? Dev berkata dengan dingin. Untuk sesaat, lebih dari selusin biksu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi akan begitu merajalela. Menghadapi lebih dari selusin biksu alam Mahayana, orang ini tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Bahkan tidak hanya tidak takut, orang ini bahkan berbicara kasar. Nak, kamu gila. Apakah Anda pikir Anda tidak bisa membunuh orang di penjara, jadi Anda tidak takut sama sekali? Izinkan saya memberitahu Anda, saya memiliki sarana untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Pria itu berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Di tangan para biksu ini, ada banyak cara untuk membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Jika tebakanku benar, kamu diubah dari iblis ular, kan? Tidak mudah untuk berlatih. Keluar dari sini dan tetap di sana. Jika Anda benar-benar mengganggu saya hanya akan mencubit 7 inci Anda dan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Dev melihat pria itu, dia tersenyum dingin. Nak, kamu tidak ingin merajalela. Ketika pria itu mendengar ini, dia tidak bisa menghentikan amarahnya, dan melambaikan tangannya secara langsung, dan lebih dari selusin biksu alam Mahayana mendekati Dev. Kakak Melanie di samping saling memandang dengan cemas. Ada biksu lain yang juga mengawasi dari kejauhan, tapi tidak ada dari mereka yang berani maju untuk membantu. Aaron berpakaian putih di bawah pohon kuno melihat pemandangan di depannya dengan penuh minat di wajahnya. Dengan rasa bangga di tubuhnya, dia memang memiliki karakter ras naga.
Hanya saja ketika lebih dari selusin biksu menyerbu ke arah Dev, Aaron tercengang. Dia melihat sosok Dev yang tampang seperti bayangan, bola-balik di antara lebih dari selusin biksu. Kemudian semua biksu dipukul dengan keras dan terbang keluar, menabrak pohon purba itu dengan keras. Lebih dari selusin biksu tingkat pertama atau kedua di alam Mahayana, di depan tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Bukankah ini agak terlalu keterlaluan? Kau. Pria itu bangkit dan menatapnya dengan kaget. Dia bisa merasakannya, dan Dev tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika Dev menggunakannya, mereka mungkin sudah lama mati. Anda tahu, itu hanya biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Mereka lebih dari selusin alam Mahayana. Meskipun hanya ada satu atau dua biksu di alam Mahayana, mereka lebih dari selusin biksu di alam Mahayana. Setidaknya mereka layak menjadi lawan tingkat 4 di alam Mahayana, kan? Bagaimana dia mengalahkan mereka dengan begitu mudah? Bukankah kamu ingin membuat hidupku lebih buruk dari kematian? Dev bertanya sambil tersenyum. Pria itu tidak berbicara, tetapi melihat kembali ke Aaron, dan pada saat ini mata Aaron sedikit menyipit, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Kalian lanjutkan. Dua kata perlahan keluar dari mulut Aaron. Setelah pria itu mendengar ini, alisnya sedikit mengerutkan kening, tetapi masih ada tatapan tajam di matanya, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi bersama. Saya tidak percaya dia benar-benar bisa mengalahkan selusin dari kita. Setelah berbicara, pria itu bersama selusin biksu menyerang lagi. Hal-hal yang tidak tahu malu untuk wajah. Dev mendengus dingin, tinjunya tiba-tiba berayun. Boom, boom, boom. Dalam tatapan mengejutkan semua orang, lebih dari selusin biksu alam Mahayana sekali lagi ditembak. Kali ini, Dev tidak menahan tangannya. Semua biksu ini jatuh dengan keras ke tanah dan tidak bisa lagi bangun. Pria itu semakin memuntahkan darah, dengan ngeri di matanya. Mereka masih hidup, itu karena Dev tidak bisa mengekspos aura manusia, jadi Dev hanya menggunakan kekuatan klan binatang untuk melakukannya. Jika semua kekuatan meletus, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa hidup. Lebih dari selusin biksu terluka parah dan jatuh ke tanah, dan tidak ada dari mereka yang bisa berdiri. Dan ribuan biksu di tempat kejadian tampak kosong satu persatu, suasananya sangat sunyi. Kakak Melanie semakin mengusap matanya, menatap Dev dengan tak percaya. Dari mata kakak Melanie, Anda dapat melihat kegembiraan, kesenangan, dan harapan. Dia tahu bahwa ada harapan baginya untuk meninggalkan tempat yang busuk ini. Dev jelas bukan biksu biasa, pasti ada identitas yang menakutkan di baliknya. Ribuan biksu sangat ketakutan. Bukannya tidak ada yang pernah menantang di bawah pohon kuno dengan begitu banyak dari mereka, tetapi mereka semua dipukul mundur. Seiring waktu, para biksu ini tidak pernah berani terlalu dekat dengan pohon purba itu lagi. Sekarang, seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi, dengan sedikit tembakan, membersihkan lawannya. Mereka takut tidak pernah melihat hal yang keterlaluan seperti itu dalam hidup mereka. Lebih dari selusin biksu tingkat 1 atau 2 di alam Mahayana, pada akhirnya, mereka tidak dapat mengalahkan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Anak ini tidak mudah. Pada saat ini, di luar penjara, Kapten Zhou berdiri di luar tirai tipis formasi, menatap semua yang ada di tempat kejadian. Meskipun para tahanan ini dilepaskan, Kapten Zhou, sebagai kapten penjaga yang menjaga penjara, harus memastikan keamanan penjara. Jadi dia akan mengawasinya sendiri agar tidak membuat masalah bagi para tahanan ini. Namun, pertarungan itu normal, dan dia tidak akan menghentikannya, tetapi jika itu mengancam nyawa orang, Kapten Zhou akan maju. Bagaimanapun, setiap tahanan di sini adalah sumber daya untuk rumah penguasa kota. Jika seseorang mati, artinya sumber dayanya terbuang percuma, dan Kapten Zhou akan dimintai pertanggungjawaban. Baru saja, satu orang dengan mudah mengalahkan lebih dari selusin biksu alam Mahayana, dan mereka semua diawasi oleh Kapten Zhou. Sial, aku ingat, anak ini pernah ke penjara dan datang mengunjungi narapidana. Kapten Zhou akhirnya ingat tentang Dev, jadi dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apa alasan anak ini masuk. Dia memukul Yusef Qiyu, putra keluarga Qiyu, dan langsung ditangkap. Kata seorang penjaga di sampingnya. Memukul Yusef. Apakah anak ini tampaknya melakukan provokasi yang disengaja? Kapten Zhou sedikit mengerutkan kening. Kalau begitu saya tidak tahu, tetapi setelah anak ini dikurung, Bos Liu, yang bertugas membeli batu roh peri, mengirimkan 500 koin roh emas ungu.
Sepertinya identitas anak ini tidak sederhana, kalau tidak, bagaimana Bos Liu bisa rela mengeluarkan uang, kamu harus tahu bahwa Bos Liu sangat pelit. Penjaga di sebelahnya berkata kepada Kapten Zhou. Kamu benar-benar berarti sesuatu ketika kamu mengatakan itu. Bahkan Judson Liu telah membayarnya, dan dia tidak tahu siapa anak ini. Apakah itu kerabat keluarganya? Kapten Zhou memandang Dev dengan hati-hati, seolah melihat menembus Dev. Kapten, apakah Anda ingin kita menghentikan anak ini? Jika dia berkonflik dengan Aaron, saya khawatir. Penjaga itu mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Kapten Zhou melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, Aaron ini berpura-pura dipaksa setiap hari, dan saya sudah lama terbiasa. Jika saya benar-benar bisa memberinya pelajaran, itu tidak masalah. Selama tidak ada yang terbunuh, kita tidak akan melihat. Saya sudah lama tidak menyaksikan kegembiraan seperti ini. Kapten, jika Aaron itu terluka, akan sulit bagi kita untuk menjelaskannya kepada rumah penguasa kota. Penjaga itu berkata, katakan kentut, itu bukan aku. Apa yang harus kukatakan? Terlebih lagi, penguasa kota sudah lama tidak muncul. Siapa yang tahu apa yang terjadi di rumah penguasa kota? Kapten Zhou mendengus dingin. Setelah melihat ini, penjaga itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Tidak ada seorang pun di kota binatang yang melihat penguasa kota muncul untuk waktu yang lama, dan itu selalu dikelola oleh 3 jenderal binatang di bawah kursi penguasa kota. Namun, ketiga jenderal binatang itu berselisih pendapat untuk waktu yang lama, yang juga menyebabkan banyak biksu di bawah rumah penguasa kota menjadi sengsara. Inilah sebabnya, sebagai kapten penjaga penjara, Kapten Zhou dapat mengumpulkan uang untuk membebaskan tahanan secara pribadi, dan dia juga dapat mengumpulkan uang untuk setiap kunjungan. Dan Judson itu, sebagai penanggung jawab toko akuisisi resmi, dia dapat memperkaya kantongnya sendiri dan diam-diam menjual batu roh peri. Justru karena penguasa kota tidak muncul selama ini, pengelolaan seluruh kota binatang menjadi sangat kacau. Banyak orang mengambil kesempatan untuk mendapat untung besar. Jika penguasa kota duduk di kota, Yus tidak akan terlalu sombong, dan akan ada masalah jika dia memukul seseorang. Sekarang ayahnya, sebagai salah satu jenderal binatang, adalah penegak aturan, bagaimana dia bisa memenjarakan putranya. Pada saat ini, Dev tidak tahu bahwa dia sedang diawasi, dan perlahan-lahan berjalan menuju Aaron. Aaron melihat Dev yang mendekat, matanya penuh semangat juang. Sudah lama sejak tidak ada yang memprovokasi dirinya. Para biksu lain di sekitar mereka juga tampak kosong, mereka sangat berharap bisa mengikuti Aaron dan bertarung. Tidak peduli siapa yang kalah dan siapa yang menang, setidaknya mereka bisa menyaksikan keseruannya. Jika Aaron kalah, maka mungkin mereka bisa tinggal di bawah pohon kuno. Namun, orang-orang ini semua memegang mentalitas menonton kegembiraan, dan mereka tidak peduli siapa yang kalah dan siapa yang menang. Hanya kakak Melanie yang mengepalkan tangan mereka dengan erat, terus berdoa agar Dev bisa mengalahkan Aaron. Tepat ketika Dev tiba di depan Aaron, mereka berdua mengayunkan pedang mereka. Tiba-tiba bel yang berdering berbunyi. Itu adalah bel yang menandakan bahwa sudah habis waktunya untuk mendapatkan angin. Semua tahanan harus kembali ke sel mereka setelah bel berbunyi. Bersambung.